Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Armila Grape di Sumedang. Kali ini kami akan membahas mengenai cara merawat pohon anggur di dalam pot. Adapun video ini adalah lanjutan video sebelumnya, di mana video sebelumnya membahas mengenai cara menanam bibit anggur di dalam pot ya. Nah, jadi setelah kita menanam bibit di dalam pot, langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Namun, jika rekan-rekan belum menonton video sebelumnya, silahkan rekan-rekan bisa menonton video yang ini. Ya, baik, mari kita lanjutkan videonya. Namun sebelumnya, yuk mari kita subscribe dulu channel kami Almira Grape agar rekan-rekan dapat informasi terbaru dan tips-tips terbaru seputar perawatan pohon anggur. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Setelah bibit ditanam di dalam pot, baik di pot maupun di tanah, nah pada saat masa-masa tersebut adalah merupakan masa-masa kritis ya, terutama 2 minggu atau 1 bulan setelah masa tanam ya, karena pada saat itu tanaman yang baru kita tanam itu akan menyesuaikan diri ya ke dalam media tanam, ke dalam lingkungan baru, ke dalam iklim yang baru gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan perawatan yang benar ya selama masa baru tanam ya. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan agar pohon anggur yang baru kita tanam itu bisa survive, selamat, tumbuh subur dan kelak menghasilkan buah yang banyak? Yuk mari kita simak berikut ini. Nah, rekan-rekan semua, jika rekan-rekan sudah menonton video sebelumnya atau sudah menanam bibit anggur ke dalam pot, nah langkah selanjutnya adalah penyimpanan ya, penyimpanan atau pemilihan lokasi untuk pot ini ya. Nah, saran kami ya, pot ini harus ditempatkan di tempat yang terkena matahari minimal 6 jam. Dengan syarat, dengan catatan bahwa bibit yang kita tanam ini sudah layak atau sudah kuat untuk terkena sinar matahari secara full seharian. Namun jika bibit yang rekan-rekan tanam masih kondisinya masih terlalu muda, masih kecil ya, di bawah 60 cm misalkan bibitnya, saya sarankan jangan terkena sinar matahari langsung full selama sehari, tapi disimpan di tempat yang hanya terkena sinar matahari pagi saja. Ya, penempatannya bisa disimpan di teras ya, yang ada atasnya atap, tapi dari pinggir bisa terkena sinar matahari pagi, atau bisa di bawah pohon gitu ya, yang rindang gitu ya. Nah, sehingga matahari pagi masih tetap terkena sinar matahari, tapi pada saat siang hari terlindungi oleh rindangnya pohon gitu ya. Nah, tapi kalau bibitnya yang seperti ini ya, yang sudah cukup tinggi di atas 70 cm, itu sepertinya sudah siap ya untuk menerima sinar matahari secara full selama 1 hari. Nah, jika rekan-rekan memerlukan bibit yang berkualitas, nah seperti ini, yang udah tinggi, rata-rata minimal 70 cm, kami menyediakan dengan berbagai varian ya, rootstock lokal maupun rootstock import ya. Jika memerlukan bisa menghubungi WA di bawah ini. Jadi saran saya, tempatkanlah pot ini di lokasi yang betul-betul terkena sinar matahari dari pagi sehingga siang hari bahkan hingga sore hari ya. Karena
Tentu saja kita semua tahu bahwa pohon itu memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesisnya. Ya, jadi semakin banyak sinar matahari yang diserap oleh pohon, semakin bagus pula bagi pertumbuhan pohon. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah rencanakan penempatan pot itu dengan fix atau benar sejak awal. Kenapa? Karena setelah pot ini disimpan di tempat yang kita tempatkan, itu diusahakan ke depannya jangan sampai dipindah-pindah, ya. Karena tidak sesuai di lokasi ini, tidak sesuai, dipindah lagi, jangan ya. Jadi diusahakan pot ini diam selama mungkin di tempat yang telah kita tetapkan. Karena apa? Karena jika kita melakukan terus pemindahan pot, itu akan menggoyangkan lah istilahnya ya, atau mengganggu struktur tanah di dalam pot ini, sehingga akar pun akan terganggu gitu ya. Dan itu akan membuat pohon juga akan menjadi stres gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan terlalu banyak dipindah pot ini, rencanakan yang matang, rencanakan yang betul penempatan pohon atau pot anggur ini akan di mana ya, untuk menghindarkan pemindahan pot yang secara terus-menerus gitu ya, karena kasihan pohon juga akan menjadi stres. Langkah berikutnya yaitu penyiraman ya, penyiraman air. Untuk penyiraman air terhadap bibit atau pohon anggur yang baru ditanam, itu lakukan hanya secukupnya saja. Artinya apa? Jadi lihat situasi dan kondisi media tanam saja ya. Apabila kondisi media tanamnya cukup kering, nah maka saatnya dilakukan penyiraman ya. Namun apabila media tanam masih basah, jangan lakukan penyiraman ya. Hal ini untuk menghindarkan media tanam yang becek ya atau basah. Karena bibit tanaman anggur yang baru kita tanam itu masih sangat rentan ya terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang tidak baik. Salah satunya adalah media tanam yang basah ya, karena akar rentan terhadap busuk akar ya. Oleh karena itu lakukan penyiraman secukupnya saja ya. Saya tidak bisa merekomendasikan apakah 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, karena itu tergantung di tempatnya masing-masing. Bisa saja ada di tempat yang baru 2 hari sudah langsung kering, silahkan siram. Namun ada juga yang baru 3 hari atau 4 hari baru kering, nah baru disiram. Jadi silahkan sesuai dengan kondisi metan atau media tanamnya masing-masing. Jika basah jangan disiram, namun jika kering silahkan lakukan penyiraman. Catatan, untuk penyiraman bisa dilakukan dengan menggunakan gemboran ya, karena gemboran itu sifatnya menyebar dan air yang keluarnya pun kecil namun merata banyak gitu ya. Hal ini akan membuat media tanam tidak akan menjadi padat ya, karena media tanam yang bagus itu kan harus poros ya, harus gembur. Jadi saya khawatir kalau tidak menggunakan gemboran, contoh menggunakan gayung disiram langsung gitu ya. Nah itu bisa membuat media tanam akan menjadi mengeras gitu ya, dan itu tidak baik bagi pertumbuhan anggur. Maka gunakan gemboran ya, atau kalau rekan-rekan menggunakan selang, bisa menggunakan nozzle ya, nozzle semprotan. Nah ini contoh nozzle untuk penyemprotan dengan menggunakan selang gitu ya. Jadi jika menggunakan ini ada pengaturannya banyak sekali, ada yang cepat, ada yang full, ada yang mist, ada yang fade, center, bahkan shower. Nah kita biasanya gunakan shower ya, gunakan shower agar si airnya itu menyebar ya. Dengan menggunakan ini, penyiraman dengan menggunakan selang tidak akan membuat media tanam menjadi padat gitu. Nah seperti contoh di sini ya. Coba lihat media tanamnya. Nah kalau ini terlihat udah mulai kering gitu ya atasnya.
ini bisa dilakukan penyiraman ya. Nah, kita lihat udah mulai kering. Jadi kalau basah itu kalau dikepal seperti ini dia menggumpal. Nah, kalau ini kan tidak menggumpal ya. Dia malah hancur. Nah, baiknya lakukan segera penyiraman. Hal berikutnya adalah mengenai pemupukan ya. Nah, untuk pemupukan, jika pohon atau bibit tanaman yang baru kita tanam belum mencapai usia 2 minggu setelah tanam atau minimal 1 bulan, saya rekomendasikan, saya sarankan tidak untuk dilakukan pemupukan, baik itu pupuk organik maupun pupuk sintetis ya. Nah, pada masa itu bibit atau pohon yang baru kita tanam itu sedang melakukan penyesuaian diri ya, baik dengan media tanam maupun dengan lingkungannya. Nah, selama masa penyesuaian tersebut, tanda petik jangan kita ganggu istilahnya ya, dengan adanya bahan baru berupa pupuk gitu ya, sehingga tidak terlalu membuat pusing istilahnya pohon ya dalam masa penyesuaian tersebut ya. Jadi biarkan dia menyesuaikan diri dengan media tanamnya, dengan lingkungan barunya tersebut. Toh di dalam media tanam yang baru kita buat atau baru kita racik juga terdapat pupuk organik, yaitu kohe kambing ya atau kohe guano gitu ya. Juga misalkan kalau ada kompos, itu juga menjadi penambah nutrisi bagi bibit atau pohon yang kita tanam. Jadi selama 2 minggu minimal ya, 2 minggu sejak tanam, bagusnya sih 1 bulan ya sejak tanam. Jangan dilakukan pemupukan dulu, baik pupuk organik maupun sintetis. Tapi kalau untuk penyiraman seperti yang diterangkan sebelumnya, itu tetap dilakukan ya, agar pohon tetap mendapatkan asupan air ya untuk pertumbuhannya. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan pengangguran, terutama pemula ini ya, yaitu sabar dan berdoa gitu ya, kepada Yang Maha Kuasa agar tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur dan kelak menghasilkan buah yang banyak ya. Kenapa kita harus sabar? Ya, karena segala sesuatu yang dilakukan secara tergesa-gesa tidaklah baik gitu ya. Jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil gitu ya. Ya karena anggur itu buahnya cukup cantik gitu ya. Ingin segera menikmati menggantungnya buah anggur di rumah kita gitu ya. Menikmati hasil buah kita gitu. Jangan dulu ya, sabar dulu, nikmati prosesnya, karena menuju ke arah sana itu tidak secepat yang kita bayangkan gitu ya. Kadang kan kita pohon itu harus tumbuh gitu kan ya, karena pohon itu awalnya dari bibit gitu kan ya, pohon bayi gitu kan ya, nanti dia perlu proses tumbuh gitu kan ya. Nah, jangan tergesa-gesa gitu ya, dipaksa, dipush pohon tersebut agar tumbuh cepat dengan memberikan pupuk yang berlebih, yang kadang overdosis, yang kadang membuat si pohon itu malah mati gitu ya. Sabar ya, sabar dulu, karena segala sesuatunya ada proses ya. Sembari kita belajar bagaimana mengenal perkembangan pohon gitu ya, senti by senti gitu, pertumbuhan tiap harinya gitu ya, kita perhatikan apakah ada hama yang menyerang, bagaimana kondisi media tanamnya gitu ya, bagaimana kondisi daunnya, apa masih segar, bagaimana kondisi pucuknya, apakah dia ada sulur yang tumbuh, vigor, apakah pucuknya aktif dan segala macamnya. Jadi masa-masa itu memang adalah masa-masa krusial yang harus kita perlu perhatian lebih terhadap tanaman. Tapi tetap sabar ya, karena sekali lagi butuh proses ya untuk menghasilkan buah pada saatnya nanti. Jangan terburu-buru oleh nafsu kita gitu ya, ingin segera menikmati buah, ingin segera melihat buah anggur bergantungan di rumah kita. Sabar dulu ya, karena segala sesuatu ada waktunya gitu. Sedangkan pohon anggur ini kan perlu tumbuh, butuh waktu hingga
Kalau lancar tidak ada kendala itu 6 bulan ya. 6 bulan sejak tanam kita bisa melakukan pembuahan. Itu pun tentunya belum bisa kita nikmati hasilnya karena butuh 3 bulan berikutnya untuk pembesaran buah sehingga hingga pada saat dipanennya nanti. Ya. Jadi sekali lagi sabar itu dalam hal perawatan, ya, pemupukan, pengairan dan sebagainya, ya, sehingga pohon yang kita tanam itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu dia rekan-rekan tips dari kami Almira Grape dalam hal merawat pohon anggur yang baru ditanam, ya. Semoga pohon anggur yang baru kita tanam itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan kelak menghasilkan buah yang banyak. Semoga tips dan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.